Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Perjanjian dalam Hal Hadis dengan saya sendiri sebagai moderator yang bernama Mulinda, NIM 1051979 dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Aditya, NIM 105190067. Nama saya Albinari Kapin, NIM 1019193. Konsep dan asas-asas perjanjian dalam Al-Quran dan Hadis. Pengertian perjanjian dan Al-Quran: asas ibaha, asas kebebasan berakat, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, asas keadilan, dan pembatalan perjanjian. Perjanjian dan Al-Quran. Al-Quran menurut etimologi adalah ikatan, sedangkan menurut etimologi adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian berasal dari kata akad yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW dengan lafaz yang berbahasa Arab dan maknanya benar untuk menjadikan hujah bagi Rasul atas pengakuan sebagai Rasulullah. Asas ibaha. Asas ibaha adalah asas hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Asas kebebasan berakat, suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan batil. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu. Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Asas amanah. Asas amanah adalah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beretikat baik dalam berinteraksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Asas keadilan. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern ini, akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Pembatalan perjanjian. Para ulama Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa orang yang menyerahkan mempunyai pilihan untuk membatalkan penyerahannya sebelum barang yang diperdagangkan itu diterima. Begitu pula orang yang menerima mempunyai kesempatan untuk menata mentalnya apakah menerima atau menolak penyerahan itu. Kiranya adil kalau orang yang menyerahkan itu mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya sebelum penerimaan diputuskan. Dalam fikih, pembatalan akad disebut ikalah. Ikalah boleh dilakukan sebelum barang diterima. Di dalamnya tidak ada khiyar majelis, khiyar syarat. Tidak ada khiyar majelis, khiyar syarat atau sufiyah, karena itu bukan jual beli. Apabila akad telah dibatalkan, maka masing-masing dari kedua orang berakad mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Sekian dari materi